Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfira Fardani Mukoginta. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 1, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan tentang skripsi, tesis, dan disertasi. Skripsi, tesis, dan disertasi hasil penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Ditinjau dari pendekatan yang digunakan, penelitian lapangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah sesuatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan dedukatif induktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman penelitian berdasarkan pengalaman-pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahan-pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh kebenaran verifikasi dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk mengungkapkan gejala secara holistik konseptual melalui pengumpulan data latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Nah, perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi. Disertasi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek kuantitatif dan aspek kualitatif yang sudah dijelaskan tadi. Dari aspek kuantitatif, secara literal dapat dikatakan bahwa disertasi lebih berat bobot akademisnya daripada tesis, dan tesis lebih berat bobotnya akademisinya dari skripsi. Nah, aspek permasalahannya, penulis disertasi mau dituntut untuk mengarahkan permasalahan yang dibahas dalam disertasinya agar temuannya dapat memberikan sumbangan asli bagi ilmu pengetahuan, sedangkan tesis diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan. Sumbangan yang demikian itu tidak dapat dituntut penulis dari skripsi. Nah, aspek kajian pustaka dapat mengemukakan hasil kajian pustaka skripsi hanya diharapkan untuk menjelaskan keterkaitan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian lain dengan topik yang sama. Penulis tesis tidak hanya diharapkan mengemukakan keterkaitannya saja, tetapi juga menyebutkan secara jelas persamaan dan perbedaan antara penelitiannya dengan penelitian lain yang sejenis. Aspek metodologi penelitian, penulis skripsi dituntut untuk menyebutkan apakah ada upaya untuk memperoleh data penelitian secara akurat dengan menggunakan instrumen pengumpul data yang valid. Bagi penulis tesis, penyebutan adanya upaya saja tidak cukup. Dia harus menyertakan bukti-bukti yang dapat dijadikan pegangan untuk menyatakan bahwa instrumen pengumpul data yang digunakan cukup valid. Aspek hasil penelitian yang dipaparkan dalam kesimpulan skripsi harus didukung oleh data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Dalam tesis dan disertasi, hasil penelitian yang dikemukakan selain didukung oleh data yang diperoleh dari penelitian yang digunakan, juga harus dibandingkan dengan hasil penelitian yang sejenis. Oleh karena itu, dalam tesis dan disertasi perlu ada bab tersendiri yang menyajikan pembahasan hasil penelitian. Bab yang berisi pembahasan hasil penelitian diletakkan sesudah bab yang berisi sajian hasil analisis data sebelum bab yang berisi kesimpulan dan saran. Aspek kemandirian secara kuantitatif dapat diilustrasikan sebagai berikut. Untuk disertasi, kira-kira 90% dari naskah tersebut adalah hasil karya mahasiswa penulis. Sedangkan sisanya 10% merupakan cerminan dari bantuan, bimbingan, serta arahan para dosen pembimbing. Nah, kode etik penulisan karya ilmiah adalah kode etik perangkat norma yang diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Norma ini berkaitan dengan pengutipan dan perujukan, perajinan, dan bahan yang digunakan, dan penyebutan data atau informasi.
Nah, dari narasumber atau informan, terutama dalam penelitian kuantitatif, tidak boleh dicantumkan atau pencantum nama tersebut dapat merugikan sumber data atau informan. Sebagai gantinya, nama sumber data atau informan dinyatakan dalam bentuk kode atau nama samaran. Dan sekian penjelasan perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.